perlu mendapatkan pasca rehabilitasi sebenarnya semuanya klien. Semua klien yang sehingga tidak ada kemungkinan seseorang yang sudah kita lakukan pasca rehabilitasi ini, mereka juga akan mengulang perbuatannya lagi. Jadi orang-orang yang kena narkoba itu mereka bukan orang kriminal sebenarnya dalam tanda kutip, mereka penyalahguna saja. Iya. Oke, jadi sekarang hari Senin di tahun baru tahun 2023 tanggal 16 Januari dan kali ini kita akan ketemu lagi di program Ngobrol Apa? Ngobrol seru seputar narkoba. Apa aja? Ya. Oh, apa aja, Pak? Oke, nah tapi kita mau ngobrolin seputar narkoba ya sama BNN. Jadi kali ini kita ketemu lagi sama Pak Arif ya, Pak ya. Siap. Pak Arif dari BNN Kota Wisata Batu yang sudah ada di studio bersama teman-teman BNN yang lain ada di belakang layar yang biasanya ada sebagai narasumber, sekarang mengantarkan Pak Arif sebagai narasumber. Oke, jadi Pak Arif mungkin sebelum kita mulai ya kita bisa mengenal sedikit nih tentang Pak Arif sendiri. Pak Arif sendiri di BNN sebagai apa, Pak? Saya sejak tahun 2019 itu adalah sebagai petugas pasca rehabilitasi. Pasca rehabilitasi. Oke, itu tugasnya seperti apa itu, Pak? Pasca rehabilitasi. Tugasnya itu adalah penanganan terhadap orang-orang yang kami katakan dalam tanda kutip mereka korban dalam penyalahgunaan narkoba ini. Mereka kita lakukan pendampingan sampai selesai. Karena konteks pasca rehabilitasi tentunya kita tangkap dari program yang sudah selama ini berjalan di BNN, yaitu yang namanya rawat jalan. Oke. Jadi ketika dia selesai mengikuti rawat jalan selama 4 bulan dengan 12 kali pertemuan selesai, maka selanjutnya adalah tugas kami untuk melanjutkan pendampingan itu sampai 8 kali pertemuan. Gitu. 8 kali pertemuan itu minimal ya, Pak? Atau memang bisa lebih atau kurang dari itu? Ya, secara normatif di situ artinya. Standarnya seperti itu. Ketika memang kita butuhkan pendampingan sampai ke rumah-rumah, maka akan kita lakukan. Oke, tapi secara SOP lah ya, Pak ya. Standarnya seperti itu. Nah, kalau ngomongin soal pasca rehabilitasi, nah itu siapa aja nih, Pak, yang perlu untuk mendapatkan pasca rehabilitasi? Kalau selama ini yang perlu mendapatkan pasca rehabilitasi sebenarnya semuanya klien. Semua klien yang sudah mengikuti rawat jalan, maka akan kita lakukan pendampingan. Artinya rawat jalan terkait dengan pasca rehabilitasi dan kita lakukan pendampingan. Dalam hal ini, maka di sana kita akan menggunakan ada layanan wajib. Mungkin ketika kita melakukan, kita tes urin, kemudian kita lakukan tes fisik, kemudian kita juga lakukan interview singkat yang tentunya nanti akan melihat seberapa jauh sih klien atau korban ini dalam penyalahgunaan narkoba. Oke, jadi semua, Pak ya, itu tidak terbatas walaupun dia katakanlah korban yang baru coba-coba sampai yang level sudah memang pecandu gitu, semua ya, Pak ya? Artinya kalau kita membaca pada tingkat levelitas, ketika memang orang-orang ini, taruhlah klien ini adalah orang mereka pecandu berat, tentunya akan kita kita rekomendasikan kepada tempat rehabilitasi secara nasional. Artinya rehabilitasi permanen, artinya dijalani selama hampir kurang lebih 6 bulan minimal. Nah, tapi kalau di kita sebenarnya di pasca rehabilitasi itu adalah perawatan yang itu sedang, persoalan yang sedang yang harus kita lakukan itu. Ya, sehingga perlu hanya dilakukan rawat jalan, kemudian dilakukan dengan pasca rehabilitasi. Jadi ada tingkatannya ketika tidak bisa melakukan kita semuanya harus sama, tidak juga. Ketika yang parah ya segera harus kita lakukan rehabilitasi secara nasional. Tergantung kondisi tergantung kondisi klien. Nah, kalau untuk BNN sendiri tugas-tugasnya itu dalam program pasca rehabilitasi itu apa aja sih, Pak? Satu, bahwa kita melakukan pendampingan terhadap klien, terutama kita harus komunikasikan dengan pihak keluarga. Artinya dalam hal ini adalah wali atau orang tua itu, yang mungkin dalam bentuk apa itu, Pak? Maksudnya laporan progresnya gitu atau seperti apa? Artinya kita komunikasikan dengan keluarga, dengan walinya itu ketika kita home visit.
Oke. Jadi gimana perkembangan anak-anak setelah mereka mengikuti program pasca rehabilitasi ini. Oke. Nah, sehingga kita menuju nanti mengarah kepada kemampuan diri anak itu dalam bisa membawa secara dalam tanda kutip mereka dalam bisa berjalan dengan normal dengan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang tuanya, sehingga butuhlah waktu untuk komunikasi dengan lingkungan sekitar, penilaiannya seperti itu. Ada dengan lingkungan sekitar juga kita tanya bagaimana menurut pendapat jenengan terkait dengan anak ini. Itu harus kita komunikasikan. Masyarakat kita libatkan. Oke, itu masih salah satu hal Pak ya dari pasca rehabilitasi itu ya. Pendampingan sampai kurang lebih 8 kali tadi itu ya. Berarti kalau untuk 8 kali visit itu ada jedanya kira-kira berapa lama Pak atau tergantung? Ya, kita lakukan juga tergantung si klien. Kadang kita melakukan janjian sama klien, kadang nggak ketemu. Kadang klien kita panggil juga bisa. Ada klien juga yang belum selesai, kadang jika mereka meninggalkan program ini juga banyak. Tapi setelah kita ajak komunikasi, kadang-kadang kita juga harus mau petugas pasca ini harus turun ke lapangan. Ada apa kok hanya nggak datang di dalam pendampingan atau tidak datang dalam edukasinya klien ini, kenapa, apa yang terjadi sebenarnya. Sehingga tahu persoalan itu ketika kita itu turun di bawah dengan kondisi, melihat kondisi keluarga yang memang kondisinya seperti ini, atau mungkin dia kondisinya kerja dan sebagainya. Oke, jadi memang betul-betul berdasarkan kondisi Pak ya. Betul. Berdasarkan kondisi kliennya dan berdasarkan kondisi orangnya dan mungkin berdasarkan kondisi lingkungan juga di lingkungan sekitarnya. Oke. Nah, kalau ngomongin soal pasca rehabilitasi ini kan berarti dilakukan pendampingan secara 8 kali itu, dan kira-kira indikator pendampingan itu pasca rehabilitasi itu berhasil itu seperti apa nih Pak? Bila atau menentukan berhasil atau tidak itu sebenarnya ditentukan dari perubahan pola pikir klien. Perubahan pola pikir. Satu, bahwa ketika klien sudah taruhlah mereka tidak melakukan komunikasi dengan taruhlah sesama teman pengguna narkoba. Itu yang kemudian yang kedua, memang dia sudah bekerja. Itu hampir bisa dipastikan klien akan kita katakan berhasil. Tapi juga tidak bisa menutup kemungkinan ketika klien ini kadang kita cari, katakanlah misalnya ada yang keluar kota, kemudian ada yang misalkan ikut dengan ibunya kemana-kemana dengan sebuah alasan, nah ini sebuah indikasi penyalahgunaan kadang terjadi. Sehingga tidak menutup kemungkinan seseorang yang sudah kita lakukan pasca rehabilitasi ini, mereka juga akan mengulang perbuatannya lagi. Tahu-tahu sudah ditangkap polisi, misalkan seperti itu. Sehingga tidak ada jaminan seseorang misalkan ketika pasca rehabilitasi kemudian dia sembuh total, nggak bisa. Yang ada itu hanya proses pulih, mereka sadar kembali kepada kehidupan yang normal aja begitu. Iya, kehidupan sehari-hari sebelumnya gitu ya. Oke, nah kalau ngomongin soal bentuk-bentuk pendampingannya nih Pak yang dilakukan sama BNN itu dalam hal apa aja? Apakah mencakup konseling secara psikologi saja atau mungkin ada kegiatan dari kegiatan-kegiatan yang membantu juga dalam kegiatan pasca rehabilitasi itu? Iya. Jadi di pasca rehabilitasi itu kita kadang melakukan dengan pengembangan diri. Kemudian kita berikan keterampilan. Kita juga kerjasama dengan jajaran samping dalam hal ini Rotary Club. Kemudian kita berikan anak-anak ini, klien ini, untuk kita bekali dengan yang namanya keterampilan. Mereka kita alihkan seperti itu. Kemudian kita kerjasamakan juga dengan desa, sehingga harapannya bahwa desa ini paham bahwa ketika anak-anak ini kebutuhannya tidak hanya harus disosialisasi terkait ini aja, tetapi mereka juga harus diberdayakan seperti itu. Supaya mereka benar-benar bisa lepas itu tadi. Betul. Pak ya. Kalau mereka indikatornya tadi itu kan Bapak sempat bilang bahwa berhasil kalau mereka sudah kembali ke kehidupan normal. Itu, tapi memang tidak menutup kemungkinan dia kembali ke kehidupan normal, tetapi ya katakanlah mungkin sudah terpengaruh secara psikologisnya. Betul. Atau apa. Jadi mungkin dia tersisihkan, mungkin terdiskriminasi karena dia mungkin pernah menggunakan, jadi di bisa juga tempat kerja jadi kayak di apa ya Pak, dipinggirkan gitu Pak ya. Gitu. Nah kalau misalkan pasca rehabilitasi ini kalau mungkin kasus yang pernah Bapak tangani, apakah selama pasca rehabilitasi ini orang tersebut sudah bisa melakukan kehidupan normal gitu Pak, mungkin bersekolah atau yang masih sekolah, atau mungkin dia tetap bisa bekerja yang memang sudah bekerja? Sebenarnya kalau sudah yang kita lakukan itu memang kan kita kepingin nunggu hasilnya seberapa tercapai, sehingga kita mengetahui itu ketika kondisinya, artinya mereka ini rata-rata satu keluarga.
yang menentukan. Oke. Kembali kepada keluarga. Ya. Itu yang berkeluarga loh ya. Ya. Kemudian kalau mereka yang sekolah berarti mereka juga akan kembali ke sekolah. Kemudian di dalam masyarakat sebenarnya komunikasi ini yang penting adalah bagaimana masyarakat ini bisa menerima secara keseluruhan bahwa persoalan narkoba ini sementara adalah persoalan masyarakat yang tentunya harus kita menghindari dan membantu mereka untuk pulih. Nah, itu yang penting. Dan memberikan penguatan diri. Jadi orang-orang yang kena narkoba itu mereka bukan orang kriminal sebenarnya dalam narkoba, mereka penyalahguna saja. Sehingga perlu ada sebuah batasan-batasan yang harus kita pahamkan kepada masyarakat bahwa anak-anak ini adalah sebenarnya anak korban, begitu saja. Mereka yang harus kita sembuhkan. Sehingga maka butuh yang namanya kita ini ada rawat jalan, ada pasca rehabilitasi. Kemudian kita target bagaimana untuk anak ini bisa pulih. Oke. Ya, ini kalau misalkan saya ingat di materi atau talkshow sama BNN sebelum-sebelumnya selalu diingatkan bahwa pengguna itu penyalahgunaan narkoba itu penggunanya itu adalah korban ya Pak ya. Betul. Sebenarnya. Sepakat. Bukan apa dalam tanda kutip kriminal, kecuali dia memang kecuali dia pengedar itu lain. Ya, itu lain cerita. Jadi kita selalu mengingatkan itu bahwa justru mereka adalah korban. Itu kita juga selalu gaungkan Pak di waktu talkshow dengan BNN supaya pendengar juga paham bahwa ya itu mereka korban yang butuh dibantu juga. Seperti itu. Sebenarnya masyarakat Indonesia sebenarnya harus sadar lah terkait dengan kenapa sih kok narkoba ini harus mereka salah gunakan. Makanya ini harus hati-hati betul bahwa ketika generasi kita, masyarakat kita yang kadang masih muda menggunakan, awas hati-hati ketika secara pola berpikir, kemudian banyak hal yang akan berpengaruh dampak yang negatif ketika ini orang-orang ini tidak sadar diri bahwa Indonesia ini adalah besar. Kita ini nanti akan rugi kalau hanya sebatas narkoba aja. Akhirnya bangsa ini tidak akan bisa maju. Siapa yang rugi kan keseluruhannya. Sehingga harapan kami betul bahwa orang yang menyalahgunakan ini bisa dikategorikan korban, tapi bukan jadi satu jaminan. Mereka juga akan jadi korban terus. Satu ketika dia akan jadi penyalahguna, jadi pengedar dan sebagainya. Nah, ini yang harus diwaspadai seperti itu. Makanya butuh BNN ini membangun jaringan kepada kelompok-kelompok masyarakat sehingga masyarakat kita pahamkan bahayanya seperti ini loh kalau diteruskan. Ya betul. Dan memang kalau ngomong ingat materi sebelumnya juga pengguna itu juga punya berbagai alasan mengapa dia menyalahgunakan Pak ya. Mulai dari karena depresi, stres segala macam, mungkin di keluarga, masalah keluarga atau mungkin masalah ekonomi malah bisa merambat jadi pengedar juga dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, kalau untuk Bapak sendiri yang pernah menangani kasus mungkin bisa diceritakan mungkin kasus pasca rehabilitasi ini kesulitannya apa sih Pak? Ada nggak kesulitan tertentu? Ya jelas semuanya ada kesulitan. Itu kalau dia pertemuan tinggal 2 tempat. Tinggal 2 tempat? Ya, hanya satu di rumah neneknya, satu di rumah ibunya. Jadi kalau ada masalah ini yang kita susah. Ketika kita datang ke rumah ibunya, itu di rumahnya neneknya. Ketika ke rumah ibunya. Kemudian ini adalah sebuah proses alibi yang mereka memang sengaja untuk memanfaatkan situasi di dalam keluarga. Itu yang paling sulit itu. Kehilangan kontak, nomor HP ini juga akan menjadikan. Kemudian juga mungkin yang paling juga repot ini adalah orang yang kita tangani ini bukan orang Batu sendiri tapi orang luar. Itu yang juga. Juga ada kita nggak kasus bisa gitu, baca itu. Oke. Jadi kita bisa katakanlah kehilangan kontak dengan si klien itu tadi Pak ya. Bisa. Gitu. Oke. Ini ada Mira Pak masuk di chatbox kita. Pak bisa jelaskan lagi kalau kerjasama dengan desa itu mengawalinya gimana dan kegiatannya apa saja? Apakah BNN mencari desa-desa yang ditemukan banyak mantan pecandu di sana atau seperti apa? Sebenarnya kalau mengatasnamakan desa itu sebenarnya lebih enak, lebih sederhana pada kepala desa atau kepala kelurahan bisa membuat surat permohonan narasumber. Kemudian kita edukasi, kita sosialisasi terkait bahaya penyalahgunaan narkoba. Itu yang paling awal bisa dilakukan oleh teman-teman P2M di sana. Paling awal ya. Ketika sosialisasi kemudian kan muncul nanti ada sebuah percakapan dengan masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat ini, Pak, di sini kok gini. Nah, kita butuh penanganan. Nah, kalau sudah ada misalkan ada beberapa orang misalkan kalau
terindikasi misalnya kita tidak menjustis ya. Kan masyarakat kadang-kadang taunya itu bahaya Pak, padahal tidak juga. Artinya kita terindikasi, tetap harus kita follow up, kita tanya sampai di komunikatornya, kemudian kita punya yang namanya intervensi singkat. Nah, intervensi singkat itu artinya menanyakan segala sesuatu hal yang terjadi pada saat itu, minimal dia pertanyaannya, tahu nggak apa itu narkoba? Kadang pecandu tidak akan bisa mengatakan tahu, enggak. Kadang dia, saya nggak ngerti. Nah, ini untuk di masyarakat tentunya kita kembali pada proses kerjasama, terutama generasi muda kita ini butuh kepedulian. Sehingga kalau tadi Mbak Mira menyatakan, Pak bagaimana prosesnya sangat sederhana dan semua adalah gratis. Oh itu ya, semua gratis ya? Gratis. Oke Mbak Mira, mungkin kalau BNN Kota Batu sendiri, kalau misalkan Mbak Mira ini ingin mengadakan sesuatu kegiatan seperti itu, bisa hubungi kemana ini Pak? Langsung kepada Kepala BNN Kota Batu, kemudian permohonan berupa narasumber terkait dengan penyalahgunaan itu, permohonan sosialisasi dengan tema seperti itu. Nanti akan sosialisasi itu bisa langsung ke kantornya ya Pak? Betul. Atau ngubungin lewat nomor yang ada di Instagram ya Pak kalau nggak salah? Ada di Instagram media. Juga ada, sosial media semua ada ya. Saya lihat kayaknya BNN setiap kota kayaknya punya sosial media ya, semua. Karena memang biar lebih gampang. Ya mudah dihubungi. Untuk membangun komunikasi di masyarakat. Iya betul. Teman-teman bisa cek aja nanti Instagramnya BNN Kota Wisata Batu. Nanti saya coba cantumkan di chat box buat Mira. Nanti Mira bisa buka Instagramnya dan bisa lihat nomor yang ada di situ ya. Bisa hubungin lewat DM mungkin atau lewat nomor yang ada tertera di situ. Nanti biar di follow up sama tim BNN. Jadi seperti itu. Terima kasih Mira sudah bergabung dan bertanya di pagi hari ini. Kita masih live dan teman-teman yang mendengarkan pada pagi hari ini masih bisa banget buat tanya-tanya ataupun ingin menyampaikan sesuatu lewat chatbox kita. Kita lanjut lagi ya Pak ya, pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan. Itu tadi ngomongin soal kegiatan di desa. Nah itu saya pernah ingat di materi sebelumnya itu ada semacam namanya agen pemulihan. Nah agen pemulihan itu apakah di tingkat desa juga atau hanya di sekolah Pak? Kalau waktu itu kan di sekolah nih waktu itu yang pemulihan. Nah kalau sebelum itu kita ada yang namanya program, itu sebenarnya adalah program urutannya adalah Desa Bersinar. Iya, Desa Bersinar. Nah, di dalam Desa Bersinar itu di dalamnya juga ada kegiatan yang namanya IBM. IBM itu intervensi berbasis masyarakat. Oke. Itu nama lembaganya. Kalau IBM intervensi berbasis masyarakat Desa Pesangeran Mayangsari Desa Pesangeran itu ada. Kemudian di dalam IBM itu adalah orang-orang yang sekaligus akan menjadi agen pemulihan. Nah kalau di sekolah itu namanya relawan. Lain lagi ya? Lain lagi. Kalau di sekolah itu namanya relawan atau mungkin satgas misalkan seperti itu. Yang pernah kita lakukan di sana. Kalau di desa itu namanya adalah agen pemulihan. Kenapa kok muncul seperti itu? Harapan kami, taruhlah klien mungkin ketika ada masyarakat atau orang-orang yang ingin komunikasi terkait dengan persoalan narkoba, mungkin bisa langsung kepada di desanya dulu. Karena mungkin kasusnya katakanlah tidak begitu besar, sehingga bisa dikomunikasikan dengan para perangkat mungkin yang ada di tergabung di dalam unit IBM atau agen pemulihan ini, mereka bisa langsung konsultasi ke sana dulu, tidak langsung ke BNN. Sehingga ini adalah kepanjangan tangan kami dalam rangka untuk membangun komunikasi lebih dekat dengan masyarakat. Oke. Jadi memang BNN sudah menyediakan layanan yang begitu banyak ya Pak ya, dari tingkat terkecil, dari desa gitu, bahkan keluarga ya, karena memang ya itu orang menggunakan narkoba bisa jadi berawal dari keluarga yang mungkin kurang baik, akhirnya itu jadi kayak pengalihan atau semacam semacamnya. Iya betul. Karena banyak kasus juga orang-orang yang keluarga kurang baik-baik saja, mungkin ada masalah di dalam keluarganya, bisa terjerumus ke dalam hal itu. Jadi seperti itu. Baik, tadi untuk Mira yang sudah bertanya, saya sudah bukakan Instagram BNN itu, alamatnya untuk BNN Kota Batu itu di info BNN_kota_Batu ya. Mira mungkin yang masih mendengarkan, buka aja di info BNN_kota_Batu. Silakan di sana ada di bio-nya, dicek aja, ada nomor telepon, call center-nya juga email. Atau mungkin mau langsung DM juga. Silakan, ada website-nya juga di sini kalau mau informasi yang lebih banyak ya. Ada di semua lengkap ada di Instagram-nya info BNN Kota
Batu. Kalau Mira mungkin berada di kota yang lain ya cari aja info BNN di kotanya Mira tadi ya Pak. Karena tiap kota punya BNN sendiri pastinya. Ya. Oke. Nah ngomong-ngomong soal pasca rehabilitasi. Nah pasca rehabilitasi kalau dalam kasusnya Pak Arief sendiri pernah paling lama itu berapa lama sih Pak? Atau paling cepat itu berapa lama? Berdasarkan kasus yang pernah ditangani. Sebenarnya tidak bisa dikatakan cepat atau lama di dalam penanganan persoalan narkoba ini, karena tidak menutup kemungkinan ketika selesai menjalani rehabilitasi, baik itu rawat jalan, pasca rehabilitasi, kemudian rawat inap, tidak ada jaminan seseorang itu akan selesai di sana. Tapi bisa mereka akan melakukan seperti itu lagi. Ini sebuah psikologis para pecandu. Tapi tidak semuanya loh ya. Kalau oknum-oknumnya, sehingga ada kadang-kadang kita itu nangani tahun 2015, ketemu lagi di tahun 2022 loh, ini yang kemarin kan begitu ya loh, sama kambuh lagi ya. Nah ini butuh sebenarnya penanganan serius. Kalau sudah seperti ini maka harus dilakukan rawat inap. Itu yang menangani adalah nasional. Kalau di Indonesia ini sering kita lakukan itu ke Badoka Bogor ya ke Bogor. Kalau di Bogor itu kita lakukan di Bogor itu tempat rehabilitasi memang secara nasional yang sering dijadikan rujukan untuk orang-orang kesana. Jadi transportasinya kita akan ditanggung oleh pihak keluarga, kemudian kalau di sana untuk rehabilitasinya sendiri oleh BNN itu gratis. Lido namanya. Lido. Jadi tempat rehabilitasi Lido Bogor. Kalau yang di Badoka itu adalah di Makassar. Jadi ada 2 ya Pak yang sebenarnya ada 4 sih sebenarnya, tapi yang sering kita lakukan pengiriman klien itu ke sana sering seperti itu. Karena menunggu melihat, karena kita harus komunikasi di sana dulu. Bagaimana kondisi di sana, kalau memungkinkan kemudian di asesmen dan sebagainya, kemudian kita berikan rekomendasi dari BNN terkait untuk kita kirim klien ke sana. Dan itu semua gratis Pak ya? Gratis. Jadi, perjalanannya tadi kita ke sana. Perjalanannya itu ditanggung oleh pihak keluarga, karena ini kan sudah beberapa kali anak-anak, sehingga perlu ada sebuah proses kepedulian yang amat dari keluarga. Kalau memang mau sembuh ya kita bawa ke sana. Itu pun sekali lagi kita berharap bahwa mereka ini sebenarnya pulih. Saya tidak melakukan lagi. Tapi mau bagaimana lagi? Jadi psikologis pengguna itu akan memakai lagi manakala dia ada kondisi tertentu, stres atau ada persoalan lagi, atau mungkin dia lebih parahnya lagi ketika ketemu dengan jaringan. Nah selesai dah. Mereka akan menggunakan lagi, mengulang lagi. Makanya Indonesia ini harus ada sebuah proses yang betul-betul dalam tanda kutip lebih berani lagi terhadap para pengedar narkoba ini. Kerangkanya adalah lebih penekanannya pada hukumnya harus benar-benar dilaksanakan secara sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Nah ini ada satu pertanyaan lagi yang masuk dari Ben. Mungkin ini bisa jadi pertanyaan terakhir di sesi pertama Pak ya. Setelah ini kita bisa break sebentar, tapi ini mungkin Bapak bisa menjawab pertanyaan dari Ben. Pertanyaannya adalah pernah nggak Pak saat pasca rehab ada mantan pengguna yang jadi sangat susah mendapatkan pekerjaan? Apa BNN bisa membantu memberi semacam rekomendasi pada pemberi kerja? Nah, itu seperti gimana Pak? Selama ini kita nggak ada kendala terkait dengan persoalan pribadi psikologis klien terkait dengan dia bekerja dan sebagainya. Ada yang bekerja juga kita berikan ruang, sehingga kita nggak akan mengganggu pekerjaan klien ini. Sehingga kita care aja lah ketika Mas Bias ketika Mas sampai bisa jam berapa nanti kita akan janjian, pulang kerja Pak, ya monggo silakan. Mereka harus tetap kerja, karena mereka kalau kita justru kita halangi mereka, ini harus mengikuti ruang sekarang, kita paksakan, justru mereka juga akan tambah stres. Sehingga kita mengalir, mengikuti keseharian klien. Sehingga kalau klien lebih nyaman, Pak saya mau ketemu nanti jam 12, ya monggo, saya pulang kerja. Pak saya bisanya pagi karena saya siang mau kerja, ya monggo. Artinya kita lebih luas saja, biar satu target kita mereka untuk betul-betul pulih di lingkungan instansi kerjanya itu akan bisa kita lihat gitu. Jadi berarti ada orang-orang yang memang tetap bekerja Pak ya, walaupun dalam bekerja saja, tidak ada proses masalah. Tidak ada masalah. Berarti mereka masih memang juga harus kita bantu. Mereka sebenarnya adalah orang butuh bantuan mereka. Pak saya itu sebenarnya benih curhat, bahasa curhat. Nah, curhat. Kita bantu untuk menyelesaikan, sehingga tapi ya itu kebutuhan pokoknya, kewajibannya dia untuk bekerja ya kita biarkan saja. Karena memang ya itu kebutuhan dia juga Pak ya. Iya, kebutuhan dia. Semakin dia nanti kita jangan bekerja ini harus begitu Pak. Ya nggak bisa. Artinya biar mereka juga tetap jalan, kemudian
kenapa sih kok mereka kita lakukan pendampingan? Harapannya adalah punya perubahan mindset dalam menyalahgunakan narkoba ini, mereka akan terbuka. Inilah akibatnya ketika kamu akan menggunakan narkoba akan berpengaruh pada pekerjaan kamu. Kalau kamu misalnya klien ini, kalau kamu nggak mau meninggalkan, yang rugi nanti kamu juga masa depanmu yang hancur. Kalau yang keluarga, ingat keluarganya. Butuh kamu bekerja. Kalau kamu menyalahgunakan narkoba, berarti sama dengan menghancurkan keluarga kamu. Betul. Kira-kira begitu. Oke, jadi untuk Ben itu ya, jadi memang masih bisa bekerja ya, masih sangat bisa bekerja. Dan kalau ngomongin soal rekomendasi kepada pemberi kerja, sepertinya tergantung tempatnya Pak ya. Kalau terkait dengan itu instansinya, karena kita lihat kasus orang-orang ini sebenarnya. Jadi orang-orang yang selama mereka hanya rawat jalan, kemudian melakukan pasca rehabilitasi, mereka tetap bisa bekerja. Kecuali dirawat inap loh, permanen loh ya. Jelas. Itu mungkin nggak mungkin, karena misalnya kasusnya besar. Sehingga kalau untuk rekomendasi tetap bekerja itu, maka ada sebuah proses kerjasama dengan kantor, pihak terkait dengan misalkan anak ini menyalahgunakan narkoba, hasil screening tes urin dilakukan oleh teman-teman kok bisa terbukti, ya kita laporkan. Kemudian kebijakannya adalah Pak, anak ini tolong dibina, artinya tidak boleh langsung di-cut. Semakin dia di-cut, maka jangan jadi persoalan. Sehingga banyak instansi di Batu ini yang juga memahami itu, karena ini persoalannya adalah bisa diselesaikan, ya kita selesaikan. Tapi selama dia tidak membawa barang bukti, BB lo ya. Ketika ada barang buktinya, jangan banyak, ya tidak bisa diselamatkan, ya mendingan proses hukum. Karena di BNN ini lebih mengedepankan adalah pembinaan. Artinya bukan pada penegakan hukum kita lakukan, manakala mereka memang bandar, kita sikap kalau bandar seperti itu. Kalau itu lain cerita memang. Oke. Baik Pak, terima kasih, kita sudah menyelesaikan sesi yang pertama ya. Terima kasih untuk Ben sama Mira yang sudah bergabung dan sudah bertanya. Terima kasih. Dan kita akan tetap hadir setelah break sekitar 5-6 menit setelah ini. Jadi teman-teman yang mungkin masih join di live kita, jadi jangan kemana-mana karena kita akan kembali sekitar 5 menit lagi. Oke, kalau gitu Pak, kita break dulu dan sampai ketemu di sesi yang kedua.